Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Besar Ciwidey Kabupaten Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah, untuk yang pertama kali seumur hidup bagi saya berkunjung ke masjid ini dan bisa bertatap muka dengan pengurus dan jamaah di sini. Kita sekarang akan mengangkat tema agungnya ilmu, hinanya dunia. Ilmu syar'i maksudnya. Salah satu pertimbangan kita mengangkat tema ini adalah karena banyak orang yang memperlakukan dunia dengan perlakuan yang istimewa dan memperlakukan ilmu syar'i dengan sebelah mata ala kadarnya. Kadang-kadang seperti tidak memiliki minat untuk memahami ilmu syar'i. Padahal Allah Azza wa Jalla menjelaskan salah satu karakter orang yang dimurkai, dibenci oleh Allah. Allah ungkapkan dalam Al-Quran, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui aspek-aspek zahir dari kehidupan dunia. Ilmu dunia mereka kejar. Dunia mereka buru-buru. Mereka raih sebanyak yang mereka mampu. Tapi mereka lalai dari akhirat. Dan orang yang seperti ini berakibat lebih memahami ilmu dunia tapi bodoh dalam urusan akhirat. Inilah karakter manusia yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha yabghidhu", sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang sombong, kasar, keras, jawadzin, orang yang rakus kepada dunia dan pelit terhadap dunia. Ketika mencari dunia, dia kerahkan seluruh kemampuannya. Ketika dunia sudah diraih, dia pelit dengan dunianya. Terus sakhaban bil aswaq, dia teriak-teriak di pasar. Tapi jaifatan bil lail, seperti bangkai pada malam hari. Artinya tertidur pulas sampai esoknya. Tidak bangun untuk beribadah tahajud di malam hari. Wahimaran bil lail, seperti himar di siang hari. Himar itu hanya dua yang dia cari, yaitu makanan atau syahwat. Terus
alimun bid dunya jahilun bil akhirah. Berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang akhirat. Bodoh tentang agama. Itu yang karakteristik orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Padahal perbandingan dunia dan akhirat tidak bisa dibandingkan dari segala sisi. Jangankan akhiratnya, ilmu tentang akhiratnya saja itu begitu mahal. Coba lihat penjelasan beberapa nas, terutama hadis-hadis Nabi SAW tentang ilmu dan tentang dunia. Pertama, dari aspek waktu. Dunia ini hanya sebentar. Terutama usia kita. Mungkin dunianya ribuan tahun usianya. Entah puluh ribu, entah ratus ribu, entah juta tahun, kita nggak tahu. Tapi kehidupan kita di dunia kan hanya sebentar. Anggaplah nih, anggap ya 100 tahun. Padahal jarang kan ada yang 100 tahun. Jangankan 100 tahun, usia 70 tahun ke atas, hidup ini sudah tidak lagi terasa nikmat. Karena apa? Karena kondisi di dalam tubuhnya banyak tertimbun hal-hal yang menyebabkan dia menderita. Tertimbun banyak gula, diabetes, kolesterol, darah tinggi, asam urat, macam-macam. Sehingga karena komplikasi penyakit, nggak boleh ada makanan enak yang dimakan. Mau makan daging-dagingan, tensi naik, kolesterol naik, ya enggak? Mau makan sayur-sayuran hijau, asam urat naik. Apa yang bisa dimakan? Uang banyak, kekuasaan begitu besar, pangkat jabatan begitu tinggi. Tapi penyakitnya menyebabkan dia nggak bisa makan yang enak-enak. Untuk apa harta kekayaan? Sisa hidup yang ada tidak ternikmati. Setelah itu dia mati. Kemana dia pergi? Masuk ke alam kubur. Berapa lama dia di alam kubur? Sampai kiamat. Berapa tahun? Gak tahu. Mungkin ribuan tahun mungkin. Kalau kehidupan di dunia anggap 100 tahun, kehidupan di alam barzakh 1000 atau 10.000 tahun, mana yang lebih pendek? Kehidupan di dunia. Sampai kapan? Kiamat. Di akhirat di alam barzakh sampai kiamat. Begitu kiamat selesai, kita terus ke alam lain, alam akhirat. Sampai kapan? Tidak ada batasnya. Makanya setiap orang ketika nanti dibangkitkan di akhirat ditanya, berapa lama kamu hidup di dunia? Hanya sekejap. Hanya pagi hari atau sore hari. Saking ringkasnya ini kehidupan di dunia. Ingat, kehidupan di dunia ringkas, kehidupan akhirat abadi selama-lamanya. Bisakah kita perbandingkan? Nggak bisa. Akhirat sangat agung, dunia sangat ringkas, sangat sebentar. Makanya kalau ada orang yang lebih mementingkan kehidupan di dunia dengan mengabaikan kehidupan di akhirat yang abadi, sebodoh-bodoh manusia itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Kenikmatan dunia dengan kehidupan akhirat, kenikmatan akhirat pernah dibandingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, wallahi
mad dunya minal akhirah illa kama ja'ala ahadukum isba'ahu fil yam. Tidaklah perbandingan dunia dibanding akhirat kecuali tak ubahnya seperti bila salah satu di antara kalian mencelupkan jarinya ke dalam lautan lalu angkat, falyanzur ila ma yarji, lihat kepada air yang kembali menetes. Satu tetes air itu nikmat dunia, lautan yang seolah-olah tak bertepi itu nikmat akhirat. Satu tetes dibanding samudra yang sangat luas. Maka yang satu tetes gak ada harganya dibanding dengan lautan yang tak bertepi. Itulah agungnya akhirat dan sangat rendahnya nilai dunia. Ini yang kedua. Yang ketiga, Nabi SAW pernah lewat dengan para sahabatnya. Tiba-tiba menemukan seekor anak kambing yang si daun telinganya sudah rumpung, sudah sobek, sudah buntung. Diambil oleh Nabi SAW lalu digiwing-giwing begini. Apa kata beliau? Beliau menyatakan, hal tuhibbuna annaha lakum? Mau enggak kalau ini diberikan kepada kalian? Jawab para sahabat, wallahi in kana hayyan lakana fihi aiban. Wahai Rasulullah, seandainya dia masih hidup, dia punya aib, yaitu daun telinganya sudah putus. Apalagi dia sudah mati, nggak ada yang bisa dimanfaatkan. Dimakan tidak bisa, dijual tidak laku, yang ada jadi beban, harus dibuang, harus dikubur biar nggak madarat. Nggak ada harganya itu bangkai. Apa kata Nabi SAW? Wallahi la dunya ahwanu ala Allahi min hadha alaikum. Demi Allah, dunia ini lebih hina dalam pandangan Allah dibanding bangkai ini menurut pandangan kalian. Menurut pandangan kita bangkai ini hina, nggak ada gunanya, nggak ada nilainya, nggak ada harganya, nggak ada artinya, nggak ada yang bisa diambil manfaatnya, harus dibuang, harus dikubur. Seperti itu pandangan kita kepada bangkai. Seperti pandangan Allah kepada dunia lebih hina lagi. Inilah hinanya dunia, lebih hina daripada bangkai binatang menurut pandangan kita. Kadang Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, mengumpamakan dunia ini seperti kotoran manusia. Bayangkan tuh, kita membuangnya juga sambil nahan nafasnya. Sekali keluar banjur langsung, sekali keluar banjur langsung, nggak mau melihat. Nggak pernah di antara kita yang begitu keluar, apa tuh daging kemarin atau sate atau tahu atau pete, nggak ada. Terserah mau apa yang keluar, pokoknya udah keluar nggak mau lihat. Saking hinanya, saking jijiknya, padahal dari diri kita sendiri. Itu perumpamaan yang pas tentang dunia menurut pandangan Allah Azza wa Jalla. Suatu saat seorang sahabat namanya Hudair bertemu dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma akalta hadha sabah ya Hudair?" Apa yang kamu makan pagi ini wahai Hudair? Dia menjawab,
al-laham wal-laban. Yang saya makan tadi pagi daging dan susu. Kaya berarti ya dia termasuk orang yang mampu. Enak. Ditanya lagi, "Tsumma yasiru ila madza?" Makanan yang kamu makan itu nanti akan berubah jadi apa, wahai Hudzair? Untung Hudzair ini tidak vulgar ya. Dia bisa berdiplomasi gitu. Jawabannya tidak saucapna, tidak. Dia menjawab, "Tsumma yasiru ila ma qad alimta ya Rasulullah." Dia akan berubah menjadi ya engkau sendiri sudah tahulah jadi apa gitu ya. Apa kata Nabi SAW? Demi Allah, apa yang keluar dari perutmu itu merupakan permisalan yang pas untuk dunia menurut pandangan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah, karena dunia ini hina, kotor, menjijikkan, maka tak heran apabila dunia ini banyak Allah berikan kepada orang-orang yang musyrik, yang kafir, yang durhaka, yang ingkar kepada ajaran Allah Azza wa Jalla, yang memusuhi al-haq dan ahlul haq, kebenaran dan orang-orang yang memikul berpegang teguh kepada kebenaran ini. Ada orang kafir yang kaya raya? Banyak. Ada orang musyrik, orang durhaka, penentang Islam dan kaum muslimin yang diberi kekayaan melimpah. Kebanyakan kayak gitu. Diberi oleh Allah. Allah yang ngatur rizki. Orang kafir diberi. Karena harta ini bukan ukuran kemuliaan, kesolehan, keberkahan hidup. Hina, nggak ada harganya. Yang nggak berharap begitu diberilah kepada orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka. Itu saking apa namanya? Saking hinanya ini dunia. Anehnya sehina itu dunia, orang-orang berburu. Orang-orang mengerahkan seluruh kemampuannya untuk meraihnya. Baik ilmunya, ilmu tentang dunia atau dunianya. Baik harta, tahta, apalagi wanita, Toyota, dan seterusnya. Diburu. Sekalipun itu hina. Sebaliknya sesuatu yang agung, ilmu, ibadah, amal soleh, akhirat, mereka abaikan. Padahal keutamaan ilmu luar biasa. Di antara keutamaan ilmu yang menunjukkan keagungan ilmu adalah bahwa ilmu ini warisan para nabi. Dan Nabi alaihi salatu wassalam dan seluruh nabi sebelumnya tidak mewariskan harta, dinar ataupun dirham. Yang mereka wariskan apa? Ilmu. Al-ulama warasatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Para ulama, orang-orang berilmu itu banyak orang yang salah menerjemahkan. Diterjemahkan pewaris para nabi. Keliru. Pewaris itu yang mewariskan. Harusnya yang menerima warisan, ahli waris. Para ulama itu ahli waris para nabi. Yang menerima warisan, ahli waris. Yang memberi warisan, pewaris. Bukan ulama pewaris para nabi, terbalik atau. Jadi ulama yang memberi warisan kepada para nabi. Para ulama ahli waris para nabi.
Sedangkan para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Yang mereka wariskan adalah ilmu, hanya ilmu. Maka siapa orang yang sudah memperoleh warisan ilmu, berarti dia sudah memperoleh bagian yang banyak dari warisan para nabi. Apa yang dimaksud ilmu itu warisan para nabi? Maksudnya adalah harta kekayaan yang membuat orang kaya di akhirat. Ini diterangkan oleh para ulama. Karena ilmu melahirkan banyak-banyak pahala. Sebuah hadis. Hadis ini sahih. Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan al-mukthiruna fid dunya al-muqilluna yaumal qiyamah. Maknanya orang yang memperbanyak harta di dunia, dia akan memiliki sedikit kekayaan di akhirat. Kekayaan di dunia banyak melimpah, di akhirat sedikit. Kekayaan dunia adalah harta, uang, dan yang sejenisnya. Adapun kekayaan di akhirat, pahala. Kalau di dunia harta ini menjadi alat tukar sesuatu yang kita inginkan. Kita ingin mobil ditukar dengan uang yang kita miliki. Kan gitu ya? Di akhirat alat tukarnya itu adalah pahala dan dosa. Sebagaimana hadis yang masyhur yang pasti kita semuanya sudah pernah dengar. Atadruna manil muflis? Tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut? Bangkrut ini kan istilah ekonomi ya. Bangkrut ini orang yang tidak punya harta, tidak punya kekayaan. Punya modal habis, istilah kerennya modiste. Modal ledis becus ente. Dagang habis sama modal-modalnya. Bangkrut, muflis. Para sahabat menyangka pertanyaan Nabi itu pertanyaan tentang urusan dunia. Makanya tidak dijawab dengan Allahu wa rasuluhu alam, tapi mereka menjawab al-muflisu alladzi la mala lahu wa la mata'. Orang muflis itu kata para sahabat orang yang enggak punya kekayaan, enggak punya uang. Kata Nabi bukan. Al-muflisuna min ummati. Orang yang muflis dari kalangan umatku adalah orang yang kelak di akhirat. Datang dengan membawa pahala solat, pahala saum, pahala segala macam kebaikan. Wa qad syatama hadha wa zalama hadha wa daraba hadha wa akhadha mal hadha. Tapi ketika di dunia dulu dia ini zalim. Menzalimi si fulan, memukul si Alan, terus juga mengambil harta orang lain, menumpahkan darah orang, pokoknya berbuat zalim. Dan belum terbalas di dunia. Di akhirat berlanjut itu urusan. Bagaimana cara mengganti barang orang lain yang sudah diambil? Bukan dikembalikan barang atau harga barang dengan uang, dibayar dengan pahala. Orang korban kezaliman ini ambil pahala, korban kezaliman yang itu diambil pahala. Terus makin banyak kezalimannya, makin banyak pahala yang diambil dari dirinya. Padahalnya orang yang zalim kayak gitu di dunia biasa ibadahnya sedikit. Sudah sedikit
kualitasnya jelek lagi, pahalanya makin dikit, kadang nol, kadang ibadah tapi dosa. Kok bisa ibadah tapi dosa? Bisa, mungkin riya, mungkin ada bid'ah, mungkin tidak khusyuk kalau itu sholat gitu ya. Allah kan mengancam orang yang sholat tidak khusyuk dengan azab, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Jadi yang riya, yang tidak khusyuk diazab, menunjukkan dosa. Bukan dosa karena sholatnya, tapi karena kekeliruan yang dia lakukan di dalam sholat, karena kesalahan yang dia selipkan di dalam sholat. Riya, tidak khusyuk, itu kesalahan, karena itunya diazab, bukan karena sholatnya. Nah, orang yang zalim rata-rata sedikit pahalanya, dosanya banyak, kezalimannya banyak. Orang menagih kezaliman yang dia lakukan dengan pahala. Alat tukar kekayaan di akhirat itu pahala loh. Pahala habis, kezaliman yang belum terbayar masih banyak. Dosa korban kezaliman di-offer, ditransfer, diberikan kepada si pelaku kezaliman. Pahala habis, yang ada apa? Dosa menumpuk. Itu bangkrut, muflis. Rata-rata ya, orang yang melimpah hartanya di dunia, sedikit pahalanya di akhirat. Pertama karena kenapa orang yang hartanya banyak di dunia pahalanya bakal sedikit di akhirat? Karena harta yang banyak di dunia menyibukkan dia. Waktunya habis untuk memantau harta, mengelola hartanya, memeriksa, menghitung-hitung hartanya. Nggak ada waktu untuk ibadah, amal soleh, berbuat kebaikan. Makanya orang yang banyak hartanya di dunia akan sedikit pahalanya di akhirat. Ini semua menunjukkan harta kekayaan di akhirat itu adalah pahala. Maka ini yang menjadi barang warisan yang paling mahal. Sebagaimana seorang sahabat masuk ke pasar. Orang sibuk di pasar dengan urusan dunia. Dia menyatakan, kenapa kalian tidak pergi ke masjid? Sebab di sana ada orang yang lagi bagi-bagi warisan. Bayangkan, warisan kan yang terbayang di dalam benak setiap orang apa? Harta, uang. Burusut atau ngeburudul ke masjid. Dibayangkan di masjid ada orang yang lagi bagi-bagi harta. Sampai di masjid ternyata tidak ada yang bagi-bagi harta. Yang ada orang duduk dikerumuni beberapa orang mengajarkan 1-2 ayat. Mengajarkan ilmu. Komplain orang, mana? Nggak ada yang bagi-bagi harta. Hari itu naon gitu tuh. Itu harta yang jauh lebih berharga daripada kekayaan dunia. Itu warisan, harta warisan dari para nabi. Oleh karena itulah maka kalau warisan dalam bentuk harta kekayaan bisa musnah seketika, bisa habis dalam jangka waktu yang singkat. Adapun harta warisan para nabi yang berupa ilmu itu abadi sampai ke akhirat. Bahkan investasi berupa ilmu berkembang terus walaupun pemilik ilmu yang awal sudah mati.
tapi dia investasikan dalam bentuk diajarkan ke banyak orang. Dia mati, ilmunya masih berkembang, masih diamalkan, bermanfaat bagi orang yang masih hidup, pahala ngalir. Idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam mati, putus seluruh amal. Maksudnya pahala dari amalnya putus. Sholat putus pahalanya, nggak bisa sholat lagi kalau sudah mati. Saum juga begitu. Adapun ilmu terus. Ada 3 yang pahalanya terus. Pertama, sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Itu mengalir terus ke alam kubur. Sampai kapan? Sampai kiamat. Jadi ini yang menyebabkan ilmu jauh lebih berharga daripada harta. Harta mah habis, ilmunya terus sampai hari kiamat. Inilah yang pertama, keutamaan atau keagungan ilmu. Ilmu ini harta yang sangat berharga yang berupa warisan dari para nabi. Yang kedua, di antara keutamaan dari ilmu adalah ahli ilmu atau ilmu menjadi penyebab orang yang memilikinya disatu golongankan dengan, disatu pihakkan dengan Allah, para malaikat dalam hal menjadi saksi terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang bersaksi terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah hanya 3 pihak. Pertama Allah, kedua para malaikatnya, ketiga orang-orang yang berilmu. Sudah. Ini satu pihak ada tiga hal. Allah, para malaikat, dan orang-orang yang berilmu. Dan ini menunjukkan keutamaan ilmu. Sampai orang yang memiliki ilmu disatu golongankan dengan Allah dan para malaikat dalam hal menjadi saksi atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah telah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Juga para malaikatnya, juga para ahli ilmu yang menegakkan keadilan. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan ayat ini, kata beliau, fahal qala ulul mal ulul jah, apakah di dalam ayat ini Allah mengatakan pemilik harta, pemilik kedudukan? Enggak. Bal qal wa ulul ilm qa'iman bil qist. Hanya Allah itu mengatakan pemilik ilmu. Dan kata beliau, fayakfika fakhran ya talibal ilm an takuna mimman syahida lillah annahu la ilaha illahu huwa wa ma'al malaikati alladhina yashhaduna bi wahdaniyatillahi azza wa jalla. Cukup bagimu sebuah kebanggaan wahai para penuntut ilmu, karena kamu menjadi golongan yang bersaksi atas yang bersaksi kepada Allah tentang
keesaan Allah, bahwa tidak ada sembahan yang hak selain Dia, beserta para malaikatnya yang menyaksikan keesaan Allah Azza wa Jalla. Hanya ilmu yang membuat seseorang diangkat derajatnya semulia itu. Satu pihak sama malaikat, satu pihak dengan Allah dalam hal menyaksikan keesaan Allah Azza wa Jalla. Inilah yang kedua. Keutamaan atau keagungan yang ketiga. Ilmu adalah bukti nyata kebaikan yang Allah inginkan diberikan kepada seorang hamba. Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, caranya, buktinya, wujudnya adalah orang itu diberi ilmu, diberikan pemahaman tentang syariat ini. Dan itu tidak berlaku dengan harta. Sudah saya bilang tadi, harta yang Allah berikan kepada seorang itu sama sekali tidak menandakan orang itu dicintai oleh Allah, orang itu dimuliakan oleh Allah. Enggak, harta mah enggak. Kalau harta menjadi ukuran kemuliaan dalam pandang Allah, niscaya orang kafir lebih mulia atau karena mereka lebih kaya. Tapi ilmu adalah wujud nyata kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Sebagaimana sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, diterima dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yafaqihu fid din." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maknanya siapa orang yang Allah ingin memberikan kebaikan kepada orang itu, yafaqihu fid din, Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Allah akan berikan pemahaman kepada dia tentang agama. Allah akan mudahkan kepada dia untuk memahami agama ini. Maka siapa orang yang dimudahkan oleh Allah memahami agama ini, dimudahkan untuk belajar. Selalu diberi semangat oleh Allah untuk belajar ilmu, menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis, menghafalkan mutun, kitab-kitab yang mu'tabar dan seterusnya. Diberi semangat, dimudahkan, akhirnya dia paham agama. Itu tandanya Allah memang menghendaki kebaikan bagi orang itu. Dan ini menunjukkan keagungan, keutamaan dari ilmu syar'i. Sampai ilmu syar'i yang difahami seorang ini merupakan pertanda atau bukti nyata kebaikan yang Allah ingin berikan kepada orang itu. Coba aja lihat, kalau ilmu sudah diberikan oleh Allah kepada seseorang, apa akibatnya? Akibatnya orang itu menjadi semangat dalam beribadah. Akibatnya orang itu bukan hanya semangat dalam beribadah, benar ibadahnya karena berdasarkan ilmu. Akibatnya orang tersebut ibadahnya ya berkualitas ya berkuantitas. Berkualitas ibadahnya itu maksimal, bagus, berkuantitas ibadahnya banyak. Itu efek dari ilmu loh. Kenapa? Karena ilmu itu kan hidayah ya. Ilmu salah satu di antara dua jenis hidayah dan menjadi penyebab turunnya hidayah jenis yang kedua.
Dua jenis hidayah. Pertama hidayah irsyad wa dilalah berupa ilmu. Ilmu itu hidayah. Hidayah yang kedua hidayah taufiq. Jadi ilmu mengundang turunnya hidayah taufiq. Mana dalilnya? Banyak. Dalam Quran banyak, dalam hadis banyak. Di antaranya hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan sekadar untuk mencari ilmu. Dalam riwayat lain, man kharaja min baitihi yaltamisu fihi ilman. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu. Apa akibatnya? Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Apa maknanya? Para ulama menjelaskan, di antara Syekh Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilm, artinya Allah akan memberi hidayah kepada orang yang mencari ilmu untuk melakukan ibadah, amal soleh yang menyebabkan dia itu enteng, ringan melakukan ibadah dan amal soleh. Dan itulah yang mempermudah dia masuk surga. Penyebab orang mudah masuk surga iman dan amal soleh. Penyebab orang bisa melakukan iman, ibadah, amal soleh adalah hidayah dari Allah. Tanpa hidayah kita nggak iman. Tanpa hidayah kita nggak akan bisa berbuat ibadah atau amal soleh atau kebaikan. Dan hidayah bisa dicari dalam bentuk mencari ilmu. Siapa orang yang keluar rumah untuk mencari ilmu, Allah beri hidayah kepada dia untuk beriman, beribadah, beramal soleh, berbuat banyak kebaikan. Akhirnya semua ibadah enteng dan ringan bagi dia. Tidak heran kalau orang yang berilmu ibadahnya lebih getol, lebih berkualitas, lebih baik daripada orang-orang yang bodoh. Karena ilmu tersebut memberi motivasi yang besar. Coba bayangkan. Umpamanya kemarin tuh 9, 10 Muharram. Ada ibadah yang disyariatkan. Apa ibadahnya? Namanya saum, Tasu'a dan Asyura. 9 dan 10 Muharram. Walaupun harus lapar, harus lemas, harus menahan keinginan makan minum yang kita inginkan. Kenapa kita mau melakukannya? Karena kata orang Ciwidey mah, kabita dengan iming-imingnya, mampu menghapus dosa setahun yang lalu. Lumayan kan ya? Setahun yang lalu sampai sekarang kita dosa terus-terusan, tobat tidak, istighfar tidak gitu ya, numpuk. Dengan saum sehari terhapus. Oh, seperti itu keutamaan saum. Saum Asyura. Ini baru pertama nih. Baru satu. Belum yang lain-lain. Saum itu junnah. Junnah itu perisai. Yastajinnu bihil abdu minan nar. Seorang hamba melindungi dirinya dari api neraka dengan saum itu. Saum itu bisa menghapus dosa setahun. Bisa melindungi kita dari azab neraka. Bisa memasukkan kita ke dalam surga. Seorang sahabat Imran bin Husain radhiyallahu an bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku bisa masuk surga dengan amalan itu. Apa kata beliau? Fa'alaika bisyam la mithlalah. Kalau gitu kamu harus saum.
Saum itu tidak ada bandingannya. Jadi saum itu menghapus dosa, melindungi dari api neraka, kemudian bisa memasukkan ke dalam surga dan seabrek keutamaan lainnya. Oh, tahu keutamaan saum, tergiur kita. Akhirnya walaupun kita lapar, walaupun kita haus, walaupun kita lemas, kita terdorong oleh saum. Terdorong untuk melakukan saum. Saumlah kita. Ini salah satu contoh ilmu memberi motivasi. Siapa orang yang memelihara sholat 10 rakaat sehari semalam, sholat rawatib, Allah bangunkan bagi dia sebuah istana di surga. Siapa orang yang membangun masjid karena Allah, Allah bangunkan bagi dia satu rumah di surga. Itu memotivasi. Ilmu-ilmu seperti itu memotivasi kita, memberikan dorongan, akhirnya terdorong kita. Itu hidayah. Jadi ilmu yang kita pelajari mengundang turunnya hidayah. Makanya semakin mendalam ilmu, semakin banyak ilmu, semakin besar dorongan untuk beribadah dan beramal soleh. Ibadah dan amal solehnya juga pasti berkualitas dan berkuantitas. Berbeda efeknya dengan harta. Harta mas semakin banyak kita miliki, semakin mengabaikan ibadah. Pertama, kita sibuk mengelola harta itu. Jangan sampai harta itu hilang atau habis begitu saja dimakan, enggak. Harus berkembang minimal tetap. Syukur-syukur berkembang. Sekarang 10 juta, harus 100 jadi 100 juta, harus jadi 1 miliar, harus begitu kan, digolangkan. Dan itu menyita banyak waktu, mengurangi kesempatan untuk ibadah. Itu pertama. Kedua, godaan harta banyak menyeret orang untuk bersenang-senang dengan harta walaupun harus melanggar syariat. Ingat, untuk bermaksiat zaman sekarang harus kaya itu. Memang orang miskin nggak bisa bermaksiat, bisa, tapi orang miskin tidak bisa melakukan maksiat yang membutuhkan harta. Berjudi, judi online sekarang orang miskin bisa ya, 1.000, 2.000, 5.000 juga bisa, apalagi dulu togel gitu ya. Hanya dengan 10.000 bisa. Nah, tapi bentuk-bentuk judi-judi yang harus jutaan, bentuk-bentuk maksiat yang harus bayar mahal seperti mabuk, itu mahal itu. Berzina 80 juta katanya ya. Orang miskin nggak bisa. Orang punya uang miliaran, 80 juta masa sambil perem oke ya bisa. Hawa harta itu menyeret pemiliknya untuk berbuat dosa dan maksiat dengan hartanya. Oleh karena itulah, maka apabila ilmu mengundang turunnya hidayah, sebaliknya harta menjauhkan kita dari hidayah, bahkan tak mustahil mencabut hidayah yang sudah ada di dalam diri kita. Tadinya ahli tahajud, setelah kaya raya tinggalkan tahajudnya. Tadinya umpamanya setiap sholat selalu berjamaah awal waktu di masjid bersama imam, setelah banyak harta, jangankan berjamaah, bisa sholat telat-telat juga itu sudah untung. Seringnya sudah banyak yang meninggalkan sholat. Itu efek buruk dari harta. Dari semua penjelasan tadi dan banyaknya poin-poin yang lain yang tidak sempat kita jelaskan, maka kita bisa melihat agungnya ilmu syar'i dan betapa hinanya dunia.
Orang yang cerdas, yang berakal, yang berpikir logis dan rasional akan lebih memburu ilmu syar'i daripada memburu harta. Kalau toh dia mencari harta, harta itu akan dia gunakan untuk memburu ilmu syar'i. Dia belikan kitab, dia jadikan biaya untuk belajar, dia jadikan wasilah untuk bisa mendapatkan ilmu berapapun harga yang harus dibayar, karena harta tak ada nilainya di mata Allah, sedangkan ilmu syar'i menjadi alat dan wasilah untuk berbahagia hidup dunia sampai akhirat nanti. Saya mohon maaf agak telat ya kesininya, bukan karena salah saya, salah supir. Kenapa nggak cepat? Cukup sampai di sini penjelasan saya, sudah 1 jam waktu yang kita habiskan dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Maka kalau ada pertanyaan, tapi jangan yang susah ya, yang gampang-gampang aja. Maka ada mic nggak? Tuh mic. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana dengan seseorang yang mencari ilmu dengan niat ujub ya dan takabur? Apakah ilmunya akan meluruskan niatnya kembali untuk ikhlas Ustadz? Sekian, terima kasih Ustadz. Barakallahu fiik. Banyak orang yang mencari ilmu dan setelah ilmu didapat ternyata ilmu itu disalahgunakan. Ilmunya dipakai sebagai alat untuk mengeruk keuntungan pribadi, keluarga dan golongan. Dia banyak hafal Quran, hafal hadis, bisa bahasa Arab, menguasai ilmu syar'i, tapi dipelintir sekedar untuk apa? Untuk keuntungan pribadi. Ada yang begitu? Ada banyak. Disebut al-ulama ussu. Ulama-ulama jahat. Kenapa demikian? Salah satu penyebab, bukan satu-satunya. Salah satunya orang itu salah niat ketika belajar ilmu. Salah satunya niat yang salah adalah niat memahami ilmu, menguasai ilmu untuk meraih keuntungan dunia, meraih pujian, dijadikan sebagai alat untuk berbangga-bangga, ujub, ria, takabur, dan membodohi orang dengan keilmuannya. Ada ancaman dari Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, man ta'allamal ilma mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi arada minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Siapa orang yang mencari satu ilmu, yang ilmu itu harus dicari, dipelajari untuk meraih wajah Allah. Harusnya ikhlas. La yata'allumuhu. Tapi tidaklah dia mempelajari ilmu itu illa liyusiba bihi arada minad dunya, kecuali hanya untuk mengeruk keuntungan dunia, lam yajid arfal jannah, yakni rihaha. Dia tidak akan mencium baunya surga, alias diancam ke neraka. Dalam riwayat lain Nabi menyatakan la ta'allamul ilma litubahau bihil ulama wa la takhayyaru bihil majalisa. Atau dalam lafaz lain janganlah kamu mencari ilmu agar kamu berbangga-bangga dengan sebutan ulama. Wala
tumaru bihis sufaha. Jangan kamu mencari ilmu dalam rangka agar kamu bisa mendebat orang bodoh. Wala takhayyaru bihil majalis, dan jangan kamu mencari ilmu agar kamu ini menonjol dalam setiap majelis. Faman fa'ala dzalik fannar. Siapa orang yang melakukan itu, neraka. Ancamannya jelas. Jadi tidak boleh meniatkan mencari ilmu untuk dunia. Maka adab yang pertama kali ditekankan bagi para penuntut ilmu adalah wajib meniatkan ikhlas di dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu hanya untuk meraih apa-apa yang ada di sisi Allah, bukan untuk kepentingan dunia. Sampai ada satu kutaib, kita pernah membahas dengan para asatidz, dengan Ustaz Imam Syuhada juga. Namanya awaiqut talab, beberapa kendala bagi para penuntut ilmu. Kendala yang pertama yang dibahas adalah adamul ikhlas fi talabih. Tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu. Sampai diumpamakan begini, orang yang menuntut ilmu untuk tujuan dunia, termasuk dunia itu pujian, ujub, takabur kayak gitu ya, tak ubahnya seperti sendok terbuat dari emas yang sangat mahal berharga. Tapi dipakai nyuk tenawan, dipakai menciduk kotoran manusia. Betapa mahalnya emas dan betapa hinanya kotoran yang diambil oleh sendok emas itu. Itu perumpamaan bagi orang yang mempelajari ilmu dengan niat dunia. Betapa mulianya ilmu, betapa agungnya dan mahalnya ilmu, betapa hinanya dunia yang ingin diambil oleh ilmu itu. Diumpamakan nyuk kotoran ku sendok yang terbuat dari emas, bukan sendok plastik. Kan baik sendok plastik mah tidak ada harga. Ini dari emas. Sendok dari emas gitu ya, berapa gram merenan, diuangkan bisa puluhan juta gitu atau mungkin ratusan juta, dipakai nyuk atuh belawak diuapkeun, naudzubillah. Semoga Allah menghindarkan kita dari niat-niat yang buruk, niat-niat dunia di dalam ibadah termasuk mencari ilmu. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Tes. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wios ku bahasa Sunda Pak Ustaz. Mangga. Wios di luar tema Pak Ustaz. Mangga. Bade tumaros. Ya abdi teh tentang perkawis dina sataun teh aya bulan anu diharamkeun. Tah abdi rumaos abdi awam dupi haram teh haram kumaha teras disucikeun teh naon gitu Pak Ustad. Nah anu sanesna teu tiasa diharamkeun atau disucikeun, abdi hoyong terang haram teh haram naon gitu kata. Di bulan Dzulhijjah, rupana Rajab, Muharram, Dzulqa'dah. Atur nuhun Pak Ustaz, hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, barakallahu fiik. Walarana ke bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia banyak. Memang yang hadir di sini nggak sampai ribuan. Tapi yang mendengar di dunia lain banyak yang tidak mengerti bahasa Sunda. Jadi pertanyaan itu harus diterjemahkan. Jadi di antara 12 bulan dalam setahun ada 4 bulan haram. Apa yang dimaksud dengan bulan haram? Ya betul, itu pernyataan Quran.
Inna iddatas syuhuri indallah 12 syahran. Sesungguhnya bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Jumlah bilangan atau jumlah bulan dalam setahun di sisi Allah ada 12 bulan. Terus di beberapa kalimat berikutnya minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Fi kitabillah, dalam kitab Allah. Lalu Allah menyatakan fala tadzalamu fihinna anfusakum. Jangan sampai kalian ini saling berbuat dolim di bulan itu di antara sesama kalian. Lalu di ayat itu tidak disebut 4 bulan haram itu apa saja, tapi dalam hadis disebut 3 di antaranya berturut-turut, 1 di antaranya terpisah. Yang berturut-turut mulai bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan sekarang bulan Muharram. Sekarang masih bulan haram. Ya. Satu lagi terpisah Rajab. Apa yang dimaksud dengan bulan haram? Bulan haram adalah bulan suci. Bulan yang terhormat. Sama dengan 2 kota haram, haramain. Ada 2 masjid haram. Masjid apa saja? Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Haram di Mekah. Kenapa disebut haram? Maknanya terhormat. Maknanya suci. Ya. Maka karena kesucian, karena terhormat, karena mulianya bulan tersebut diharamkan berbuat dolim di bulan-bulan itu. Diharamkan memulai peperangan di bulan-bulan itu. Kecuali kalau diserang balik, diserang ya makanya diam bulan haram karena welah diserang ke pasrah atau habis meureun. Mangga eta mah lawan walaupun di bulan haram, tapi memulai peperangan enggak boleh. Termasuk diharamkan berbuat dolim di bulan itu. Tidak boleh. Apakah di bulan lain boleh? Tidak boleh juga. Tapi perbuatan dosa dan dolim di bulan itu dosanya berlipat. Lebih besar daripada perbuatan dosa yang dilakukan di waktu-waktu yang lain. Tapi jangan sampai nanti kalau mau dosa mah setelah lewat Muharram, Safar. Jangan. Tetap dosa di bulan Safar, di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil itu tetap dosa. Tapi kalau itu dilakukan di bulan haram, di bulan Muharram sekarang, di bulan Dzulhijjah, di bulan Dzulqa'dah, ntar di bulan Rajab, maka dosanya lebih besar. Sama dengan umpamanya berbohong, berdosa di tempat manapun haram, tidak boleh. Tapi kalau itu dilakukan di Mekah, di Masjidil Haram, maka itu berlipat. Dosanya lebih besar daripada dosa yang dilakukan di luar Masjidil Haram. Kita berbuat dosa di dalam masjid ini lebih besar dosanya dibanding berbuat dosa yang sama di luar masjid. Karena apa? Karena sakralnya, karena agungnya, karena mulianya bulan tersebut, maka setiap dosa ditekankan, dilarang. Yang apabila dilanggar dosanya lebih besar daripada di bulan-bulan yang lainnya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Ke Ahwat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan pertanyaan dari teman saya.
Apa solusinya bila hati selalu futur, bila keadaan ekonomi sedang surut, Ustaz? Berarti imannya teh tergantung harta. Apakah kalau ekonomi sedang kuat imannya meningkat gitu? Biasanya sebaliknya tuh. Kalau ekonominya sedang turun, melemah, modiste ya tadi, biasanya rajin ke masjid tuh. Biasanya rajin bangun malam. Biasanya rajin saum, rajin berdoa, ya Allah beri saya rizki. Biasanya begitu, biasanya meningkat. Tapi ketika diberikan harta, biasa berdoanya berhenti, tahajudnya berhenti, ke masjidnya juga asal-asalan, biasanya begitu. Ini mas sebaliknya, kalau sedang surut ekonomi, futur. Anehnya. Tapi saya tidak yakin kalau ekonominya kuat, imannya kuat. Bagaimana solusinya? Tadi kembalikan ke penjelasan yang menjadi tema utama kita. Kejarlah akhirat, maka dunia akan mengejarmu. Dalam keadaan dunia ini hina menurut pandanganmu. Itu hadis tentang ini ada dan ucapan para sahabat, para ulama banyak. Jadi rahasia dunianya, dunia ini jual mahal gitu. Kalau dikejar dia lari. Diburu semakin kencang kita berlari, dia semakin cepat lagi nggak terkejar. Kabur dia, menjauhi kita. Tapi kalau kita belakangin di tonggongan ke orang, hari-hari cuek kepada dunia, kejar akhirat. Dunia akan mengejar kita. Dalam keadaan dunia itu hina. Dalam pandangan kita nggak butuh. Semakin kita nggak butuh kepada dunia, dunia semakin jatuh cinta kepada kita. Ada satu kisah inspiratif. Kisah ini juga dituliskan di salah satunya di kitab Awaiqut Thalab itu ya. Seorang pemuda miskin bodoh, tapi seleranya tinggi. Dia ngincer akhwat, kaya raya, terhormat, dan cantik jelita. Nggak tahu diri ya. Dilamar. Apa yang terjadi? Ditolak siapa jodogan atau? Kata orang Ciwidey mata aya arahan ya pemuda. Pinter henteu, beunghar henteu, ditolak. Tapi ngeyel ini. Tapi tidak mengamalkan tulisan di belakang truk. Naon sih? Cinta ditolak, dukun bertindak enggak. Sebab tahu dukun mah palsu. Kalau dukun bisa menyebabkan kita dapat wanita cantik, pasti istri-istri para dukun cantik. Dan saya ingat keucapan Kang Ibing rahimahullahnya, cerita ada orang mau melet wanita yang cantik, datang ke dukun. Ditinggali teh pamajikan dukun goreng patut, balik deh. Pemuda tadi mikir, dengan apa saya memikat wanita ini? Hanya dengan salah satu di antara dua. Dengan harta kekayaan atau dengan kehormatan. Kalau dengan harta kekayaan, orang kaya walaupun tua, jelek, pasti laku aja ya di pasarannya. Atau dengan kehormatan, dan saat itu kehormatan hanya bisa diraih dengan ilmu. Hanya para ulama yang dihormati, dimuliakan. Kalau ulama, akhwat tuh ngantri pengen jadi istrinya. Akhwat zaman baheula, ada zaman ayeuna mah henteu.
Nah, orang ini berpikir dan memutuskan dia mau memikat akhwat itu dengan kehormatan, dengan nama baik. Akhirnya dia belajar ilmu dengan niat salah apa benar niatnya? Benar salah. Karena niatnya untuk memikat wanita. Apa yang terjadi? Berhasil. Dia menjadi ulama besar. Muridnya banyak. Dia banyak dipuji orang. Setelah dihormati banyak orang, wanita yang kemarin menolak sapa jodogan mengutus utusannya menawarkan dirinya untuk dinikah. Apa yang terjadi? Dia bilang, saya tidak ingin lebih mementingkan ilmu dibanding wanita atau apapun. Ditolak lagi tuh, seri satu-satu. Timbul pertanyaan, kenapa dia berhasil? Para ulama kemudian mengomentari, orang itu awalnya salah niat. Tapi di tengah jalan ketika mencari ilmu, ilmunya mengajari bahwa mencari ilmu wajib ikhlas. Siapa yang tidak ikhlas, dia gagal. Lalu dia merubah niat. Yang tadinya untuk wanita itu untuk Allah. Berubah niat, akhirnya berhasil. Sebagai bukti niatnya benar, dia tolak tawaran wanita yang dulu diincernya, dikecengnya, digebetnya. Ditolak. Terus fokus ke ilmu. Lihat. Jadi orang yang mengejar akhirat dengan ilmu, dunia yang dulunya dia inginkan sudah dibelakangi, akhirnya mengejar dia. Tapi dia sudah tidak butuh lagi. Akhirnya tawaran wanita itu ditolak dan dia terus fokus kepada ilmunya. Lihat. Jadi karakter dunia jual mahal. Kalau kita menginginkannya, dia menjauh. Kita mengejarnya, dia berlari. Kita memburunya, dia menghindar. Ketika kita membelakanginya, kita cuek, kita fokus ke akhirat, dialah yang mengejar kita. Inilah konsep dari dunia, ya. Wallahu a'lam. Satu lagi, pernah melakukan dosa besar. Ingat itu dosa, tapi selalu saja dosa itu terulang. Mohon pencerahan. Berarti dia belum tobat. Wajib tobat dari dosa itu. Tobatnya memenuhi syarat. Pertama, berhenti. Kalau mengulang lagi berarti nggak tobat. Menyesal. Bertekad tidak mengulang kembali. Ya, itu minimal 3 syarat. Kalau diulang lagi berarti tidak tobat. Mungkin menyesal, mungkin berhenti sementara, tapi nanti 2 bulan lagi pas punya uang berbuat lagi. Nah, itu tidak tobat. Maka wajib dia tobat. Mungkin ini yang menjadi penyebab futur, bukan ekonomi yang surut tadi. Terakhir ya, setelah ini jangan ada lagi. Ini mas surat. Ustaz, bagaimana caranya agar tidak muflis? Terutama untuk saya, akhwat. Kadang-kadang, sering sekali, kadang-kadang, tapi sering. Kadang-kadang sering sekali secara tidak sengaja mendengar keburukan orang lain. Apakah saya berdosa? Saya takut sekali. Bagaimana baiknya ya? Apakah saat saya mendengar keburukan si fulan, saya termasuk bergibah, kemudian muflis,
apakah saya terkena hukum, hai orang-orang beriman, apabila ada seorang membawa berita, cek dulu kebenarannya, DST. Baiknya saya gimana? Saya tidak mau membagikan pahala saya. Apalagi tadi Ustadz bilang alat tukar di akhirat adalah pahala dan dosa. Mohon arahannya. Baik, barakallahu fiik. Kalau sekedar mendengar berita buruk orang itu kan nggak bisa dihindari. Sampai di sana tidak dosa. Kecuali kalau kita mencari-cari, tajasus. Ada orang yang tidak kita suka, kita tanya-tanya keburukannya. Nah itu tajasus, itu haram. Wala tajassasu. Janganlah kalian bertajasus. Tapi kalau ada orang yang menyampaikan keburukan orang lain atau membaca berita, kan kita buka Google aja berita langsung isinya keburukan orang lainnya. Dosa tidak? Ya tidak dosa. Kalau sampai mendengar saja. Wajib bagi kita dirahasiakan. Tidak diekspos ke orang, tidak diberitahukan ke orang, saya baca di Google gini-gini, jangan. Maka tutup mulut kita dari keburukan orang lain tersebut. Begitu terbuka ngomong itu ghibah, kalau keburukannya sesuai fakta. Tapi kalau keburukannya nggak ada pada diri orang itu, lebih besar dosanya, buhtan namanya. Bahasa kitanya mungkin fitnah. Ini buhtan. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita in kana fi akhi ma aqul? Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau dalam diri saudaraku itu memang ada keburukan yang aku omongkan, dia seburuk yang aku omongkan? Dijawab, in kana fi akhika ma taqul faqad igtabtahu. Kalau di dalam saudaramu itu ada keburukan yang kamu omongkan, berarti kamu telah menggibahinya. Tapi kalau tidak ada, faqad bahattahu, kamu telah berbuat buhtan terhadap dia. Buhtan itu lebih besar daripada ghibah. Karena ada dua jenis dosa, ya gibahnya, ya dustanya. Bahasa kitanya fitnah. Nah, makanya tutup mulut dan sikap tutup mulut, bahasa Arabnya satar, itu sifat yang dicintai oleh Allah. Innallaha hayyun satirun yuhibbul haya was satar. Allah itu maha satir dan maha pemalu, mencintai sifat satar dan mencintai sifat malu. Satir itu hanya maha penutup aib hamba-hambanya. Hamba banyak berdosa, oleh Allah ditutup, dirahasiakan. Makanya Allah juga mencintai sifat menutup aib orang. Baik kita ataupun orang lain, tutup. Kita punya aib di masa lalu, jangan diomongkan ke orang lain. Kita tahu aib orang, jangan diomongkan ke orang lain, maka kita tidak berdosa. Ya, bahkan dapat pahala dari merahasiakan aib orang tersebut. Jadi kalau kita mendengar ada berita buruk tentang orang lain, tentang aib orang lain, maka simpan, rahasiakan antara kita dengan Allah dan cari uzur untuk saudara kita yang aibnya sampai ke kita. Baru berdosa kalau ada orang ngomong ke kita, si anu gini seru, gimana terus. Kalau ada orang yang ngomong aib orang, stop, saya nggak mau dengar, gitu ya. Baru kita tidak berdosa. Tapi kalau terus gimana, terus ya, ikut dosa, karena ikut menyebarkan atau mendukung pergibahan yang dilakukan oleh teman kita. Terakhir, Ustaz, apakah boleh berniat
mengumpulkan harta untuk digunakan sebesar-besarnya di jalan Allah. Bagus. Cari harta untuk alat meraih kebahagiaan di akhirat. Saya ingin nyumbang masjid nggak punya, cari dulu. Sebagaimana sahabat dahulu ashabus sufah. Ashabus sufah itu orang-orang miskin yang tinggalnya di emper masjid. Ketika Nabi SAW memerintahkan infak sedekah, mereka yang miskin pergi dulu ke pasar, kuli panggul kayak kuli apa gitu, dalam keadaan masih berkeringat, dapat upah langsung, ya Rasulullah ini infak dari saya. Dia ingin infak tapi nggak punya, cari dulu. Iya, boleh. Kita mencari harta untuk infak sedekah, kita mencari harta untuk bangun pondok, pesantren, masjid, untuk haji umroh, untuk bisa zakat, untuk bisa menyantuni fakir miskin, ya berarti itu menggunakan harta sebagai alat untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Cukup ya sampai di sini, waktunya juga sudah melebihi dari apa yang kita tetapkan. Insyaallah semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.